Selamat malam Pak Aswin. Ya, selamat malam. Ini Oke, mungkin, ya, apa kabar? Sehat ya? sehat-sehat semua Pak. Salam kenal juga. Ini Ya, pertama kali kita live bersama ya Pak ya. betul, betul. Oke, semoga semuanya dalam kondisi pasar saat ini Pak. Tadi pasar sudah sempat menguat sejenak ya, tapi tiba-tiba sedikit merosot kembali. Nah, lalu pada hari pertama pembukaan perdagangan IHSG itu kan sempat mengalami trading hold minus 9% langsung. Dan sampai saat ini tekanan jual itu juga masih terasa Pak. Gimana menurut Pak Aswin update Ya, pergerakan IHSG pasca liburan ini? ya, Ya, kemarin kan memang terjadi ini ya, trading hold tuh rasaku menit pertama ya. Cuman betul, jalan berapa detik terus langsung udah hold ya. Nah, betul. ini memang udah kelihatan market memang sudah mengantisipasi ya. Hmm, Jadi tapi habis dibuka setengah jam setelah itu kan berangsur pelan-pelan rebound ya. mm-mm. Nah, memang indeks sempat menyentuh angka low ya di 5882 ya. Hmm, Ya, tapi setelah itu relatif volatile sih. Naik turun tapi udah dalam batas yang cukup terukur lah ya. Nah, jadi oke, oke. posisi ini memang kalau kita lihat ISG ya kan sebenarnya dalam beberapa hari sebelumnya kan kita lihat market Asia terutama ya US Asia ini sebenarnya Indonesia termasuk ketolong juga sih. Ketolong libur karena memang beberapa hari sebelumnya kan kayak kita lihat indeks Hmm, Nikkei, Hang Seng, ya STI semua itu rata-rata rontoknya luar biasa ya. hmm, Jadi kalau betul. memang itu koreksi tajam lah ya. Jadi koreksi IHSG ini memang sudah kayaknya udah terantisipasi dan relatif terukur ya karena kebetulan memang pada saat dibuka kemarin pasar Asia memang ada sedikit rebound tipis ya memang ya. Jadi ya boleh Oke, ya. dikatakan ini sedikit banyak membantu lah ya. Oke. Kalau kita lihat kondisi hari ini ya pergerakan hari ini Mm-mm. ya bursa Asia rata-rata memang masih lanjut ya koreksinya. Ya dan IHSG menjadi salah satunya. Jadi karena kita lihat IHSG memang apa ya terbentur di tengah-tengah di antara dua raksasa yang sedang perang seperti itu Hmm, ya. oke, betul, betul Pak. Ya, Jadi kelihatan memang gelombang koreksi ini ya trennya masih akan berlanjut sih kalau lanjut. saya lihat ya. Oke. Kita masuk ke masa-masa yang penuh dengan volatilitas ya seperti itu. Oke. Selama bertahun-tahun ya nih, Pak Aswin sudah berpengalaman di dalam pasar saham ini, pernah nggak sih langsung opening itu langsung trading hold itu, Pak? Nggak pernah, ini baru Nggak pertama. pernah. Ini baru pertama kali, Pak ya? Ya, tapi ini pengalaman bagus lah ya. Kalau kita lihat, soalnya hari ini juga banyak nanya saya, Pak, kira-kira support di mana, ISG bisa ke berapa? Hmm. Nah, ini agak sulit ya. Kita lihat support sementara ini yang terdekat, saya lihat sih 5.700-an. Seperti itu. Oke, wah, ya. Hmm. Tapi considering pasar dari bursa Amerika dan juga Eropa dan Asia, mereka juga turunnya mengalami turunan yang lumayan signifikan juga ya. Sedangkan IHSG, penurunan IHSG itu bisa dibilang cukup oke ya Pak ya? Tidak Ya, terlalu tajam ke bawah ya? betul-betul. Sebenarnya cukup oke ya. Karena memang kalau sebenarnya untuk saya lihat dari sisi fundamental Indonesia sendiri dibilang jelek sampai gimana enggak ya. Hmm, Dan memang yang tadi saya mungkin sharing ya, mungkin udah ketolong karena memang sentimen yang sedang panas-panasnya beberapa hari lalu memang ketolong oleh libur ya di Indonesia ya. Jadi oke. udah cenderung udah agak stable baru kita buka jadi lumayan Ya, lah ya. ya, ya. Dan juga apakah ketolong juga karena kita sudah istilahnya kita sudah curi turun duluan gitu Pak dari awal Januari atau Ya, betul betul. Memang indeks di Indonesia ya termasuk salah satu yang turunnya duluan dan udah cukup Hmm, lama sih, betul. hmm, Dibanding dengan yang lainnya. ya, ya. Jadi semoga penurunan ini sudah terbatas ya Pak ya. Semoga ya. Ya, semoga. Semoga. Ya, Oke, oke. Nah, ini kan seperti yang kita tadi barusan diskusikan, market secara global mengalami koreksi yang cukup tajam. Dan menurut Pak Aswin sendiri, apa faktor utama sih yang menjadi penyebab koreksi yang tajam ini, Pak Aswin? oke. Pertama-tama yang pasti perang dagang dan tarif ini ya. Hmm, Nah, baru aja kita kan mungkin tahu ya. Nah, Amerika katanya benar-benar mau menerapkan 104% dan hmm, China juga ya. Jadi kelihatan itu tit for tat hmm, ya. Jadi saling tidak
apa ya, tidak mau mengalah ya. Jadi semakin hari semakin memanas. Jadi ini yang menjadi apa ya, isu utama ya. Nah, itu yang satu. Lalu isu yang kuat berikutnya adalah kondisi resesi ya. Kondisi resesi ya, di mana di Amerika, Eropa boleh dikatakan ya udah masuk ke kondisi resesi ya. Nah, di China sendiri itu prospek ini ya, perlambatan ekonomi itu sangat kuat ya. Jadi kalau memang kondisi seperti ini berjalan terus ya, saya lihat memang konsumsi dan permintaan ekspor akan menurun ya. Yang mana ekspor dari China itu pasti akan menurun juga. Nah, terutama untuk itu nanti permintaan terhadap komoditi pasti akan turun. Nanti akan berpengaruh juga ya terhadap IHSG. Jadi makanya kita lihat di Indonesia ya, sejak kapan lalu ya, saya rasa sejak awal tahun ya. Nah, itu yang namanya modal asing ya, itu udah keluar secara masif ya. Nah, banyak yang kembali juga ke US ya. Nah, jadi makanya nggak heran ya, pengaruhnya ke rupiah juga sangat kuat ya. Ya. Nah, mana rupiah juga all time high ya? Ya, betul. Tadi sedikit di bawah 17.000 ya repot ya. Jadi di Amerika gitu ya, sebenarnya mungkin saya juga baca ya, ada satu yang CEO ya dari BlackRock ya, Larry Fink mungkin ya. Nah, dia mengatakan bukan masalah kekhawatiran resesi, sebenarnya resesi sudah terjadi di Amerika. Ya, jadi apalagi perang tarif gini ya, saya baca dari beberapa analis banyak mengatakan mereka skeptikal ya, tarif ini akan bisa membantu, malah menjerumuskan. Jadi kalau saya lihat perang tarif ini nggak akan terlalu lama lah, karena ini akan hurt themselves ya, mereka sendiri juga akan kesulitan nanti. Ini berarti lebih ke lose-lose situation ya, nggak ada pihak yang keluar menjadi pemenang gitu Pak ya? Iya betul. Kalau ini diteruskan rasanya memang Amerika sendiri juga akan kesulitan nanti. Ya betul. Jadi semua koreksi ini apakah ini hanya murni sentimen dari eksternal, yaitu salah satunya dari kebijakan Trump sendiri, atau apakah memang ada fundamental ekonomi Indonesia dari domestik sendiri yang kurang bagus, Pak? Yang pasti faktor eksternal kuat sekali ya. Secara fundamental sebenarnya yang tadi saya mungkin sharingkan ya, ekonomi Indonesia secara data yang kita lihat ya, sebenarnya nothing is really bad gitu ya. Cuman memang beberapa concern, misalnya belakangan ini kan kita baca kan ada penurunan penerimaan pajak ya. Nah, itu kan turunnya cukup ini ya, itu bisa mengartikan adanya perlambatan ekonomi bisa. Nah, itu kan otomatis nanti akan berpengaruh terhadap defisit anggaran ya, pendanaan APBN itu kan akan kesulitan ya. Nah, itu satu. Lalu harga komoditi ya, ini yang cenderung menurun lah. Kita lihat harga-harga batubara, nikel itu turunnya kan masif sekali ya. Betul. Nah, ini akan karena memang Indonesia industrinya banyak di sana. Kekuatan ekspor Indonesia kan di sana. Jadi ini pasti akan mempengaruhi ya. Nah, lalu kekhawatiran ekonomi nasional yang cenderung stagnan ya. Jadi ini rupiah juga turun ya. Jadi inilah beberapa faktor-faktor yang saya lihat bisa mempengaruhi sih. Baik. Saya juga baca kemarin itu Lebaran kemarin katanya daya belanja masyarakat turun 25% itu Pak, kalau salah. Betul, dan uang beredar juga turun banyak ya. Jadi ini mungkin bisa diartikan memang terjadi sebuah stagnasi ya. Jadi orang-orang mungkin nggak seperti dulu ya. Jadi orang-orang mungkin belajar juga dari pengalaman ya. Contoh kayak Krismon dulu. Jadi orang-orang sekarang ya yang konsumsi juga banyak yang bisa ngerem ya. Nah, otomatis dengan begini ya, konsumsi turun, otomatis kan produksi menurun. Nah, itu pengaruhnya domino sih. Baik. Tapi kalau nggak salah saya baca Ibu Sri Mulyani berkata kalau bulan Maret itu penerimaan pajak naik 9,1%, Pak. Kalau saya tidak salah baca. Jadi nanti kita mesti lihat lah ya, secara setahun itu seperti apa. Oke, baik. Oke, kalau gitu seberapa dalam kira-kira Pak koreksi yang kita lihat ini masih bisa berlanjut, apakah di IHSG atau di pasar global sekalipun, dan gimana pandangan Pak Aswin itu untuk potensi pergerakan pasar modal ke depannya? Oke, kalau untuk memprediksi turunnya seberapa itu agak sulit ya, karena kalau menurutku
drama ini belum selesai. Ya, masih panjang ya. Ya, jadi kalau pengalaman saya yang namanya bear market itu nggak selesai dalam waktu relatif pendek ya, 1-2 bulan, 2-3 bulan ya. Ya, saya lihat rata-rata kalau bear market yang memang ini ya, karena ada dibagi dua ya, ada bear market, ada yang koreksi makro. Nah, jadi kalau bear market itu biasanya rata-rata ya minimal itu 6 bulan lah ya, 5-6 bulan. Ya, jadi untuk sementara kita masih di market bearish ya. Jadi kalau saya lihat apakah ini akan panjang, ya dibilang panjang sekali rasanya enggak ya. Sampai setahun gitu enggak lah ya. Saya lihat at the end akan ada apa ya, kayak meet at the halfway gitu ya, akan ada negosiasi mencari jalan keluar ya. Nah, karena mereka tahu ya perang dagang ini juga akan keling dengan inflasi, resesi, dan ini bukan satu isu yang ringan ya. Dan salah satu yang sedang diperjuangkan oleh Trump yaitu menekan suku bunga. Nah, itu the Fed ya. The Fed kan katanya main politik apa yang ngotot-ngototan gitu ya. Nah, jadi hopefully kalau memang satu waktu kalau memang the Fed bisa menurunkan stance-nya dan memang suku bunga bisa disetel turun lagi ya. Nah, mungkin ini akan berpengaruh positif ya, aliran modal asing itu mungkin bisa balik ke emerging market seperti Indonesia. Nah, ini pada akhirnya akan memberikan katalis positif terhadap IHSG. Kalau saya lihat seperti itu. Baik. Yang paling dekat itu kira-kira pengumuman Fed untuk naikin atau turunin suku bunga itu bulan berapa, Pak ya? Rasanya bulan Mei ya kalau nggak salah. Bulan Mei paling cepat ya. Oke. Seperti berarti itu. bulan yang saya baca depan Mei. Ya? Mei ya. Oke. Ya. Semoga ada angin segar buat pasar modal baik domestik maupun global ya. Betul karena itu ngeling semua. Oke. Nah, kalau dalam situasi seperti ini, saham-saham sektor apa ya Pak yang paling terdampak? Apakah semua penurunan ini bisa dipukul rata, semua sama rata, atau apakah ada sektor yang relatif aman dan juga justru bisa menguat gitu Pak? Untuk sementara ini kalau saya lihat dampaknya itu semua sektor ya, karena ini bukan lagi masalah fundamental atau teknikal ya. Nah, ini lebih ke arah sentimen pasar ya, fear in the market ya. Nah, jadi kalau untuk Indonesia sendiri saya lihat yang bisa terdampak agak ini ya relatif kuat itu mungkin di arah saham-saham yang komoditi ya. Komoditi, iya karena sedang downtrend ya. Nah itu otomatis dampaknya akan lebih terasa ya, komoditi, energi. Nah terus kalau yang sementara saya lihat yang masih penurunannya masih relatif tertahan itu ya mungkin di sektor teknologi ya. Nah itu masih oke. Yang lainnya saya lihat rata-rata sih lebih kurang sama. Nah biasa yang kita harus perhatikan yang biasa bergerak lebih cepat ya, walau kondisi dia mulai turun ya atau mulai rebound. Nah biasanya itu sektornya finansial. Nah itu yang harus kita perhatikan dan biasanya menjadi penggerak. Seperti itu. Oke, baik. Gimana kalau sektor seperti komoditas seperti emas yang sekarang sudah naik terus-menerus gitu Pak? Apakah sektor itu cukup menarik atau? Ya, sektor itu cukup menarik ya. Ya, terutama emas lah, betul. Betul. Oke. Baik, nah kalau dalam kondisi pasar seperti ini, kira-kira strategi apa sih yang bisa kita lakukan untuk mitigasi ya, atau untuk mengurangi resiko yang kita miliki? Kalau mungkin saat ini kita sudah pegang sebuah saham yang sektornya sedang turun, apakah lebih baik itu di averaging down, di cut loss, pindah ke saham lain, atau kita hold aja gitu Pak? Oke, ini kan kondisi boleh dikatakan kondisi market sedang panik ya. Apalagi di bear market seperti ini. Jadi kalau kita view untuk fundamental itu sendiri maupun teknikalnya sendiri, ya itu nggak bisa dibaca. Ya jadi karena psikologi pasar tuh sementara ini sangat berat. Jadi orang-orang udah kondisi gini nggak terlalu menggunakan common sense. Jadi kalau berbicara mitigasi resiko, ya, jadi saran saya yang bisa kita jalankan sementara itu ya bisa dengan cara penataan ulang ya, penataan ulang di portfolio, ya. Nah salah satunya misalnya dengan bisa mengurangi posisi ya, sambil menunggu momen ya untuk
entry lagi di bawah. Memang dalam konteks ini pasti kita akan melakukan beberapa hal, contohnya cut loss ya. Nah, jadi logikanya gini aja. Jadi kalau misalnya contoh ya, di modal saya di 1.000, sekarang harganya 700 nih. Kalau kita bisa melihat ya, membaca kondisi arahnya akan terus turun ya, dan kemungkinan bisa ke 500 seperti itu ya. Kalau saya pribadi, saya pasti akan cut loss dulu, saya ambil di bawah, mendingan seperti itu. Jadi saya anggap saya titip dulu lah loss saya di market seperti itu. Nah, lalu tergantung juga sudut pandangnya ya. Ini trader dan investor kan beda ya. Nah, kita kalau bicara investor ya, saran saya kalau kita entry gitu ya, nah itu kita cicil lah ya, bisa kita averaging ya. Namun kita harus ingat ya, kita harus kalibrasi ulang untuk sizingnya, ya, sizing portfolionya. Lalu kita entry-nya, kalau saya pribadi biasa melakukan averaging, itu harus dengan satu jarak yang lumayan besar ya. Kalau nggak averaging nggak ada gunanya. Jarak besar itu kira-kira berapa untuk Pak Aswin? Kalau saya biasanya minimal 10-15%. Baik. Jadi kalau ada jarak yang lumayan, otomatis kan averaging bisa menyesuaikan modal saya turunnya lebih berarti ya. Nah, itu untuk investor. Lalu untuk swing trader gitu ya. Nah, untuk swing trader ya bisa lakukan fast trade ya, terutama bila harga-harga ada pressure. Jadi contohnya kayak kemarin lah. Kemarin lagi pressure-nya kuat sekali. Ya, kalau kita entry kemarin ya, mungkin hari ini ada rebound ya, kita bisa lakukan intraday seperti ini, itu bisa menghasilkan profit ya. Nah, lalu untuk trend trader sendiri itu agak challenging ya, karena kita bicara trend ya. Trend sekarang kan rata-rata turun ya. Jadi untuk trend trader, saran saya untuk wait and see dulu ya. Jadi kalau kondisi seperti ini, volatilitas banyak, tren nggak akan bagus ya. Ini akan menjadi tantangan besar bagi trend trader itu sendiri. Jadi yang paling oke sementara ini, saya lihat itu semi invest lah ya. Semi invest, value investing, either dua itu atau melakukan fast trading ya. Fast trading misalnya scalping, intraday atau swing pendek. Nah, bagaimana dengan dividend play, Pak? Dividend play, nah ini kalau dividend play sementara, kita bicara dividend play kan kita bicara investing ya. Karena kalau kita trading, kita nggak melihat ke dividen. Karena kalau kita trading saham-saham yang menjelang dividen kan banyak hal-hal semisal dividen trap seperti itu. Nah, biasa itu dihindari. Jadi kalau kita bicara invest ya untuk dividen play sementara ini, kalau saya lihat harga udah turun seperti ini, itu sangat menarik. Kita contohkan beberapa bank besar ya, contoh kayak BRI. BRI kan secara income, secara dividen itu naik terus kan. Nah, jadi kalau memang harganya turun, itu dividen yield-nya akan bagus sekali. Ya, terutama kalau kita bisa melakukan averaging di posisi kita ya. Nah, ini yang saya bilang ya. Jadi kalau misalnya untuk investor ya, ini kita cicil beli terus averaging di bawah. Nah, ini sangat menarik kalau buat saya. Ya, jadi kalau dividend play setara ini sangat bagus ya untuk kalibrasi capital kita lah, modal kita berapa, otomatis yield-nya lebih bagus seperti itu. Kita ngomong soal dividen kan besok tanggal 10 ada kumdetnya BRI, 11 kumdetnya Mandiri dan juga 12-nya BNI ya. Nah, kalau dari Pak Aswin sendiri, apakah itu menarik nggak? Kalau dari sisi apa dulu nih? Kalau dari sisi investor, saya rasa sih cukup menarik ya. Ya, tapi kalau untuk entry cepat, nah itu biasanya dividend trap. Ya, biasanya akan terjadi koreksi. Jadi jatuh bangun sama ya. Ya, baik-baik. Nah, jadi saya mau tanya, ini kalau kita ngomongin bear market, itu syarat dari bear market itu apa tuh? Kalau saya biasanya sebuah indeks atau sebuah saham gitu ya, nah itu biasanya turun lebih, kalau dari saya ya, rule-nya setiap orang beda ya. Kalau rule-nya saya itu minimal kalau udah turun 35% dari ketinggiannya seperti itu ya. Nah, atau misalnya salah satu lagi adalah kita kan lebih ke teknikal ya. Nah, saya biasanya menggunakan trend line ya, trend line ya, atau moving average 200. Jadi kalau harga ya dari satu
satu aset gitu ya udah tembus di bawah itu, nah biasa itu masuk ke, menurut saya itu masuk ke bear market gitu, seperti Oke. itu. Nah, bearish mode ya. Ya. Kalau saat ini tuh kondisi bear market itu kondisinya itu bisa menurut Pak Asun ya, dalam siklus makro panjang atau hanya koreksi dalam tren jangka menengah kira-kira gitu, Pak? Kalau saya lihat ini masih di tengah-tengah ya, masih di tengah-tengah. Jadi cuman feelingku akan panjang sekali rasanya enggak ya. Rasanya enggak ya. Jadi oke, kita lihat ya data historical dari bear market terakhir-terakhir ini ya. Coba kita mulai lagi dari 2008. Jadi Oke. kalau di tahun 2008 itu ya, kita cerita sedikit nggak apa ya. Ya, Karena nggak apa-apa, saya ngalami ini nih. Itu dari Juli 2008 hingga Maret 2009. Nah, itu bear yang cukup panjang ya itu ya, termasuk salah satu yang panjang. Nah, itu di dalam 8 bulan ini IHSG itu turun ya, lebih dari 60%. Oke. Nah, ini benar-benar deep big bear ya. Nah, ini. Lalu kita lihat di 2015 itu Mei hingga Oktober. Nah, itu 2015 ya. Nah, ini boleh dikatakan apa ya? Koreksi tren lah ya, koreksi tren jangka menengah. Ini 6 bulan ini down-nya sekitar 27%. Oke. Lalu kejadian lagi tahun 2020 pada saat pandemi. Nah, itu dari Januari 2020, kalau dari yang hitungan saya ya, dari Januari hingga Juni 2020. Nah, ini beneran bear market, walaupun istilahnya turunnya cepat ya. Nah, ini 6 bulan ini down lebih dari 38%. Oke. Nah, yang sekarang nih 2025 ini kan dari, sebenarnya kalau kita lihat ya hitungan saya pas dia jebol support ya itu Januari 2025 ya. So far kita udah jalan 3 bulan ya, ini down so far 25,64 lah dari ketinggian hingga posisi hari ini. Jadi di tengah-tengah lah ya, karena kita belum tahu kan seperti apa ya bear market ya. Jadi kalau saya lihat rata-rata bear market tuh ya bisa 30-an%. Oke, baik. Jadi jarak ke bawah kalau saya rasa masih ada sih, Cuman udah nggak terlalu jauh lah. Ya. Oke. Nah, kira-kira apa yang bisa jadi indikator kalau bear market ini sudah selesai, Pak? Nah, yang saya sering sharing ke teman-teman ya, biasanya kita harus perhatikan pertama-tama inflow dari modal asing itu pertama. Terus lah kita lihat juga rupiah ya, rupiah seperti ini. Ya, dua hal itu sih kalau menurut saya faktornya. Nah, lalu biasanya kalau secara chart ya, secara teknikal ya, indeks itu akan terjadi sebuah basing dulu. Basing dalam arti kata kalau sampai udah turun ya, dia akan bentuk satu posisi sideways yang ini panjang ya. Jadi bukan dalam bentuk V-shape ya. Jadi nggak turun begitu langsung naik lagi, nggak. Nah, biasanya akan terjadi satu konsolidasi dulu. Nah, di sana biasanya kalau kita perhatikan ya, volume itu biasanya rata-rata mulai masuk ke pasar. Ya, kita lihat volume IHSG, kita lihat volume saham-saham terutama perbankan yang saya sharingkan itu biasanya pasti akan gerak dulu jadi lokomotif. Nah, itu saham-saham blue chip. Nah, itu kalau volumenya tiba-tiba membesar pada saat harga di bawah, nah itu biasanya tanda-tanda bahwasanya market tuh udah siap-siap untuk rebound sih. Nah, Oke, baik. Oke, menarik. Jadi dari Pak Aswin sendiri kira-kira ada strategi jangka panjang yang bisa direkomendasikan untuk kondisi pasar seperti sekarang ini, Pak? Kondisi sekarang kalau saya pribadi lebih banyak memantau ya, karena kondisi bear market kita tidak banyak trading, tapi saya tetap memantau karena banyak orang mungkin logikanya ini market kayak gini nggak usah dilihat dulu. Nah, itu salah. Kalau saya malah saya harus stay sharp ya. Saya lakukan terus ya research ya, PR ya. Ya, kalau memang fokus di technical ya kita bisa fokus ke level support, resistance seperti itu ya, key levelnya di mana ya, psikologi pasar seperti apa. Nah, yang pasti salah satu strategi saya adalah stay calm ya. Nah, karena dalam posisi contoh teman-teman ada yang misalnya dalam posisi minus dalam nih. Nah, kita bisa fokus ke damage control ya. Damage control ya bisa lakukan averaging down ya, terutama kalau buat teman-teman yang masih ada reserve dana ya. Nah, ini kalau dananya nggak ada, nah
ya balik lagi ya, kita bisa melakukan damage control dengan cut loss sebagian ya, karena dana free cash itu kita bisa menunggu sampai memantau sampai posisi yang lebih baik untuk entry. Nah, seperti itu. Baik. Jadi dalam situasi seperti ini pun kita masih bisa invest ke diri kita sendiri juga ya, untuk mempertajam diri, untuk belajar supaya kita ketika biar sudah selesai nanti kita sudah ready ya Pak ya. Oh iya ya. Jadi sebenarnya saya terakhir-terakhir ini banyak melakukan research dari apa yang terjadi misalnya pada saat pandemi lalu ya. Nah, itu bagaimana pada saat itu kita mendapatkan windfall profit dari sana gitu loh. Nah, jadi salah satunya ya itu kita untuk teman-teman mungkin ya kita bisa dipaksa lah bahasanya, dipaksa merubah target trading ya, dari trading mungkin menjadi semi invest ya, kalau udah nyantol gitu ya. Kita perhatikan lah ya, misalnya posisi saham-saham yang fundamental yang nggak kaleng-kaleng ya, contoh pada saat pandemi tadi ya. Nah, rontok-rontok pada akhirnya pulih dan akhirnya malah naik berlipat-lipat seperti itu. Jadi intinya harus bersabar ya. Lalu buat teman-teman yang bersiap-siap untuk new entry ya, ini posisinya saran saya sementara jangan all in lah, karena kita nggak tahu bottomnya di mana ya. Terutama setting stop loss itu penting. Oke. Baik. Ya. Jadi kan mungkin di sini teman-teman atau ya saya termasuk juga sih, portfolio merah terus kita dengar berita negatif hampir setiap hari terus bermunculan gitu. Gimana caranya Pak kita bisa membangun sebuah atau menjaga mindset jangka panjang supaya kita itu tetap rasional dan kita tuh nggak menjadi emosional gitu. Oke, ini saya cerita, nah mungkin salah satu yang saya sering share ke teman-teman ya. Nah ini pertama-tama kita harus punya wawasan yang lebih luas ya, karena bear market ini biasanya nggak akan selamanya. Betul. Oke. Nah logika cut loss ya, kita harus lihat cut loss ini sebagai satu proteksi diri lah ya dari logika berbisnis. Jadi jangan berspekulasi. Ya, jadi saya sharing misalnya contoh salah satu saham pada saat pandemi lalu ya. Nah, itu sahamnya ITMG. Oke. Nah, pada saat itu kalau kita perhatikan mungkin teman-teman bisa cek di chart ya. Nah, itu pada saat itu low-nya itu di 5.650. Nah, itu pada bulan Maret 2020. Ya, nah saya sebut lah ya, walaupun saya punya posisi cut loss ya pada saat itu ya, saya nggak belilah di low inilah ya, 5.650 saya nggak beli di sana lah. Saya anggaplah saya beli di 8.500, anggaplah ya, udah naik begitu saya masuk ya. Nah teman-teman mungkin tahu nggak, itu 2020 ya, anggap saya beli. Nah teman-teman tahu dividen tahun 2021 itu 4.258. Nah, jadi kalau misalnya contoh ya, saya walaupun posisi loss, ya saya bisa beli di harga 8.000 lebih ya. Nah, saya tahun berikutnya saya mendapatkan dividen 50% loh. 50%, luar biasa. Nah, ya, itu modal saya anggaplah 8.500. Lalu dividen 2022 itu 10.500. Wow. 2023 dividen 4.400 dan dividen tahun lalu itu relatif kecil ya, itu 2.975, itu aja masih 30 sekian persen. Nah inilah bagaimana kita melihat ini ya. Jadi kalau udah tahu begini ya kita otomatis kan, nah kita harus jangan emosional lah. Bagaimana memanfaatkan keadaan untuk itu seperti ini. Jadi market nggak akan selamanya. Selama kalau kita tahu ini emiten saham-saham ini fundamentalnya bagus ya, jadi nggak ada kekhawatiran lah ya, nggak mungkin lah ya namanya ITMG tinggal 200 rupiah itu rasanya nggak mungkin. Nah ini salah satu kan yang kita sebut kesempatan ya. Iya, market tidak selamanya turun tapi juga tidak selamanya naik ya Pak ya. Betul. Nah, ada waktu memang ada waktu turun ya. Waktunya exit, nah kita mesti exit. Oke, baik. Terima kasih sekali. Nah ini Pak, kalau misalnya ada 1 atau 2 pesan penting kepada para investor yang sedang mengikuti live malam ini, kira-kira ada pesan apa yang bisa diberikan pada mereka semua Pak? Ya, mungkin satu sentence ya teman-teman yang mungkin sering dengar ya, this too shall pass. Ya. Jadi jangan terbawa emosi menghadapi pasar yang begitu volatile ya. Kalau memang kita rasanya kita nggak bisa handle, ya hindari dulu, it's okay, fine. Oke, tetap gunakan common sense ya. Menghindari bukan berarti kita nggak memantau ya, kita pelajari. Ini akan jadi modal kita kalau misalnya
kita nggak tahu ya, mungkin 5 tahun ke depan, 7 tahun ke depan akan terjadi lagi bear market seperti ini. Kita nggak akan tahu. Pada saat itu nanti kita udah at least sudah punya satu bekal. Oh, saya tahu what to do. Oke, Ya, kita oke. masih ingat ya, mungkin kalau bahasa Chinese-nya krisis ya, itu kan namanya weiji ya. Itu ada dua kata, bahaya Ya. dan kesempatan. Hmm. Ya, jadi intinya dalam satu krisis itu ya selalu ada kesempatan. Ya, jadi bagaimana kita memanfaatkan kesempatan dalam krisis ya. Dan kita juga harus ingat ya satu kata investor besar di Indonesia ya. Saat IHSG sedang hujan emas ya. Siapkan ember. Hmm. Ya, teman-teman ya. Jadi itulah ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih sekali untuk insight-nya. Nah, bagi teman-teman semua, kalau ada pertanyaan apapun itu juga bisa langsung dituliskan di kolom komentar di bawah ya. Nanti kita akan bertanya sama-sama. Oke, sembari menunggu pertanyaan. Jadi, kalau menurut Pak Aswin sendiri, ini pasar global ini sebenarnya sekarang ini apakah bereaksi keras nggak sih terhadap ini ya? Apakah pasar itu terlalu reaktif terhadap kebijakan si Trump atau justru ini sebenarnya responnya cukup rasional? Itu saya lihat sih cukup keras sih, cukup keras ya, karena memang tidak ada yang mengantisipasi Trump bisa seperti itu, karena Trump 1.0 nggak seperti itu ya, dia lebih ke arah business minded ya. Nah ini Trump 2.0 terasanya nekat sekali dan kesannya memang ada beberapa dari analis yang sempat sharing sih, saya sempat dengar gitu ya, memang ini sepertinya ada unsur kesengajaan ya, ada unsur kesengajaan ya, dan mungkin mau bahasanya ya menunjukkan bahwasanya ini loh saya big brother, nah saya ngatur gitu, nah itu salah satunya. Nah ya, jadi kalau kita untuk Indonesia sendiri ya kita ikut aja ya flow-nya ya. Nah, yang penting beberapa indikator mungkin saya sharing lagi teman-teman yang harus diperhatikan. Pertama-tama itu BI rate ya, dan kondisi inflasi di Indonesia. Nah, ini kita salah satu yang indikator yang kita pantau. Lalu harga komoditi ya, global terutama batu bara, kalau Indonesia batu bara, nikel, CPO ya. Nah, lalu nextnya itu aliran modal asing ya. Net buy, net sell, investor di bursa efek ya. Lalu juga beberapa yang saya baca itu kebijakan pemerintah ya, subsidi energi, percepatan di IKN ya, dan terutama yang kalau kita bicara yang luar gitu ya, kita harus perhatikan bagaimana efek ekonomi di Amerika ya, dan terutama di China. Dua ini yang harus kita perhatikan ya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan pertama dari Tanu Yeti, gimana saham-saham Konglo, Pak? Saham-saham Konglo rasanya ini ya, memang kalau kita bicara itu saham-saham ini kalau memang jatuhnya nanti cukup murah, kalau menurut saya itu cukup menarik ya. Jadi terutama saham-saham Konglo lah ya, itu pasti kalau bahasanya itu pasti akan di maintain ya, dijaga ya. Tapi sementara ini kalau kita untuk masuk, kita tetap harus lihat dulu ya sentimen pasar, karena sentimen pasar ini sulit ya. Jadi kadang-kadang untuk nahan sebuah, teman-teman tahu nggak sih, untuk nahan sebuah harga nggak turun gitu ya, melawan begitu banyak tekanan jual, itu kita harus sediakan dana seberapa besar. Dan Konglo itu juga, kalau saya sendiri loh ya sebagai Konglo, saya pasti punya ini ya, punya stok cash ya. Saya juga bisa melakukan buyback, tapi saya tunggu harga murah seperti itu kan. Nah, biasanya kalau begini dia akan dibiarkan untuk turun jauh di bawah ya. Jadi semakin murah ya semakin baik ya. Jadi saran saya buat teman ya, saham-saham Konglo oke ya, tapi sementara jangan asal masuk dulu. Oke, tetap inilah ya, perhatikan level-level support seperti apa. Karena kondisi ini balik lagi ya, kalau kita bicara bear market ya, itu technical atau fundamental itu nggak akan efektif ya. Walaupun ini fundamental bagus dan sebagainya, ya tetap aja jatuh gitu loh, seperti itu. Nah, jadi berhati-hatilah. Ya, baik. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Semoga menjawab untuk Tanu Yeti. Terima kasih juga sudah bergabung bersama-sama. Oke, Pak, saya mau tanya, kalau kira-kira dengan sektor yang saat ini yang paling rawan terkena tekanan lanjutan akibat dari kombinasi pelemahan global, penguatan dolar, tekanan suku bunga, kira-kira kalau sekarang ini pelemahan
pelemahan itu sudah price in belum ya Pak? Saya rasa untuk jarak ke bawah masih ada loh ya, kalau saya lihat ya. Jadi kayak contoh misalnya kayak dulu ya saat pandemi gitu ya. Nah, mana ada yang nyangka gitu ya, batu bara itu bisa sampai berapa? Sampai 30-an itu. Nah, itu kan dulu saat Trump ya, seingatku itu harga oil pernah minus ya. Nah, itu kan sesuatu yang sebenarnya nggak mungkin dan nggak bisa diprediksi seperti itu. Jadi kalau saya rasa jarak ke bawah masih ada walaupun udah nggak sekencang ini, tapi ya pelan-pelan masih ada jarak ke bawah lah kalau menurutku ya. Oke, baik. Karena sekarang faktornya ini kan trade war ya. Jadi tujuan Amerika memang untuk memukul ekspornya China ya. Karena saya pun juga punya teman ya, dia salah satu pedagang umum ya, general trader gitu ya, jual-jual apa gitu ya, barang-barang China ya. Dia mengatakan ke saya sekarang barang-barang China itu ya kepukul sama tarif begitu ya, jadi banyak barang ya pembelinya nggak ada. Dan memang tujuan Amerika itu untuk menghajar ekspor ini. Nah, kalau memang ekspor begini, otomatis kan saya juga dengar ya, katanya cerita banyak pabrik-pabrik ya di China itu ya, itu mulai berhenti bekerja. Banyak. Jadi dengan begini kan otomatis konsumsi listrik ya, konsumsi energi batu bara ya, apalagi yang namanya itu ya electric vehicle ya, mereka pasti ngerem. Nah, udah begini kan otomatis untuk Indonesia sendiri ekspor nikel ya, nanti batu bara. Nah, itu kan pasti akan terpengaruh. Nah, itu makanya saya bilang jarak untuk ke bawah ya kelihatan masih ada. Oke. Ya. Jadi memang dampak dari tarif ini bukan hanya tercermin di pasar modal aja, tapi bisa tercermin juga nanti bisa dampaknya itu bisa mengalir ke sektor real juga ya Pak ya? Oh bisa sekali. Nah ini yang kita khawatirkan juga nanti salah satu pengangguran kan, karena ekspor kayak begini kan pasti akan ketahan, gitu loh. Pengaruh banget. Betul. Saya juga ada beberapa teman yang kira pabriknya harus stop ekspor ke Amerika karena belum ada kejelasan dari tarif yang dikenakan ke Indonesia ini ya. Katanya kan mau delegasi mau negosiasi tapi belum ada kabar ya Pak ya. Betul lah. Saya tadi juga baru baca ya, itu ada, saya nggak tahu ini, tapi rasanya ini cukup ini sih. Trump sempat mengatakan bahwasanya ini delegasi dan intention dari Indonesia untuk negosiasi tarif ini nggak serius katanya. Oh gitu. Nah, seperti itu. Saya ya mungkin nanti kita lihat lebih jauh ya. Iya. Karena dari data juga katanya ekspor Indonesia ke Amerika itu tidak terlalu signifikan, katanya cuma 10% dari total ekspor Indonesia dan juga saya lihat datanya memang seperti itu, memang nggak terlalu besar gitu loh. Betul. Oke. Ini ada yang bertanya Pak dari Dwi Afrianto. Jadi di Porto banyakin saham apa Pak? Kalau saya lihat sementara ini kalau saya loh ya, saham-saham yang underprice ya, misalnya perbankan sih, saya lebih ke perbankan. Karena kalau menurut saya saham-saham kayak BRI ya sebenarnya itu bukan saham jelek, karena balik lagi secara fundamental ini perusahaan-perusahaan bagus. Oke. Perusahaan-perusahaan bagus, net income terus bertumbuh, dividen juga tetap stabil dan terus meningkat ya. Namun harganya terus jatuh. Nah, saya lihat memang secara inflow ya banyak yang sudah mulai kolek ya. Saya rasa ini salah satu saham yang cukup menarik. Jadi kalau saya boleh sarankan untuk perbankan sih masih boleh ya. Sementara ini lebih fokus ke sana dulu. Dan perbankan ini tentunya di big caps-nya aja ya Pak ya? Yes, big cap. Betul. Saya lihat betul big banks yang volumenya mulai cukup meningkat signifikan. Ya, di harga-harga di bawah ini terutama BRI, BCA dan BNI lah. Bank Danamon juga lumayan. Oke. Nah ini disclaimer Pak. Kalau misalnya Pak Aswin sendiri punya cadangan modal yang cukup mumpuni ya,
Kalau saat ini kira-kira saham apa Pak, sektor apa yang saat ini sedang diperhatikan sama Pak Aswin? Apakah perbankan itu juga termasuk ya? Yes, termasuk perbankan ya. Dan ada beberapa ini sih, beberapa saham yang menurut saya relatif udah murah sekali ya. Dan saya terutama yang saya lihat ya, ada beberapa yang sampai PBV-nya cuma 0,2 sekian gitu loh. Padahal ini perusahaan cukup besar ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau bahasa satu investor itu salah harga seperti itu ya. Nah, saya lihat juga, jadi nggak asal lihat cuman itu sih, saya lihat apakah ada inflow nggak. Nah, inflow ini bisa dari big players ya, juga bisa jadi dari pengendali sendiri. Kadang-kadang ada yang buyback seperti itu bisa jadi. Ya. Tapi kalau misalnya saya sebagai manajemen, saya mau lakukan buyback, otomatis kan saya harus yakin dulu terhadap intern perusahaan saya sendiri kan gitu. Betul. Ya. Nah, jadi biasanya kalau namanya inflow volume masuk ke akumulasi sebuah saham, ya itu dalam nilai besar ya, saya tanda kutip nilai besar. Nah, biasanya itu nggak kaleng-kaleng seperti itu. Nah, ini salah satu yang bisa menarik ya, karena menurut mungkin sebagian pihak, oh ini udah murah. Nah, murahnya mereka yang tahu. Kalau kita nggak tahu murahnya seberapa murah kan gitu. Nah, bisa lebih murah lagi, Pak. Betul. Tapi kalau mereka biasanya udah mulai masuk ke sana ya, jadi menurut saya ya tambah murah ya mereka akan tambah agresif seperti itu. Iya. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya, Dwi Afrianto. Semoga menjawab. Ini berikutnya ada 21 Riyadi bertanya, tanggapannya soal pernyataan Presiden soal saham gimana, Pak? Ini ya mungkin kalau saham gitu nggak dilihat dari sisi trader ya. Ya, tapi kalau saya lihat ini netral aja sih. Jadi kita jangan terlalu mendengar dari inilah ya, kita harus punya satu konsep sendiri kalau dalam investasi gitu loh. Jadi saya nggak bisa mengatakan bahwasanya presiden kita itu seorang trader atau seorang investor, dan menurut saya bukan gitu ya. Jadi kita harus lihat dari sisi ini kita sendiri lah. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kata presiden saham itu judi dan lain sebagainya, saham itu pasti kalah ya, belum tentu juga gitu loh. Betul. Karena ya salah satu yang saya sharingkan yang tadi ya, yang saham-saham ITMG itu sebenarnya saya punya teman sih, dia cerita ya mungkin ada keluarganya yang sempat melakukan hal ini ya. Jadi untuk ITMG sendiri ya, dia sampai sekarang ya rata-rata setiap tahun tuh itu menerima dividen aja sampai sekian miliar gitu loh. Nah sampai segini. Jadi jadi kita nggak bisa mengatakan ini yang trading saham atau invest saham itu pasti berugi gitu ya. Ya ini balik lagi ke perspektif ya. Setiap orang kan berbeda seperti itu. Ya. Bisa menjadi judi kalau kita asal tembak aja ya, Pak ya. Betul, kalau judi kan namanya kita nggak tahu apa yang kita lakukan. Iya, gitu. Semoga jadi naik gitu ya. Betul, semoga naik. Kita ikut-ikutan ya. Biasanya sebelum masuk ajak-ajak masuk apa yuk, masuk bareng-bareng. Nah, kita kan bahasanya research ya, baik technical, fundamental. Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Riyadi. Ini pertanyaan berikutnya Pak dari Ricky. Harga minyak jatuh Pak, gimana efeknya? Harga minyak jatuh ya otomatis biasanya saham-saham yang oil related ya itu pasti jatuh seperti itu. Untuk Indonesia apakah ada benefitnya? Untuk Indonesia ya benefitnya apa ya? Apakah kalau nilai impor berarti kan berkurang Pak? Nah, kan secara real kan kita lihat juga kan, kadang-kadang dalam konteks walaupun minyak bumi turun cukup dalam gitu ya, nah kan istilahnya untuk BBM sendiri nggak turun. Ya, karena kan pemerintah bahasanya kan secara pemerintah kita kan basically kan sudah subsidi. Betul. Nah itu kan udah masuk di APBN, jadi nggak terlalu mengaruh sih kalau saya bilang. Oke. Ada yang bilang kalau harga minyak itu juga kan mencerminkan sebuah pergerakan dari ekonomi. Jadi kalau harga minyaknya jatuh sedemikian rupa itu adalah salah satu indikator kalau Amerika itu sedang mengalami pergerakan ekonomi yang melemah gitu Pak.
Ya, Apakah? ya boleh kata-kata seperti itu. Nah, biasanya kalau minyak itu kan permintaan minyak tinggi sekali. Nah, itu biasanya pada saat ekonomi booming ya. Hmm, Nah, jadi boleh katakan sebaliknya memang kalau permintaan turun dan harga turun, hmm, nah biasanya mencerminkan kondisi ekonomi sih seperti itu. hmm, Hmm. Jadi ya melambat lah bahasanya seperti melambat itu. ya. Terutama biasanya yang menggunakan itu paling besar kan China. Hmm, Seperti itu. Dan memang kondisinya ya yang saya dengar ya memang kondisi China sekarang ekspornya sementara direm semua. Jadi otomatis penggunaan energi oil dan sebagainya itu pasti turun. ya, ya. Ya. Oke, baik-baik. Oke, terima kasih Ricky pertanyaannya. Ini berikutnya dari Lamhot. Kang, kenapa ya rada-rada males ngikutin saham sekarang? Kasih saran dan motivasi dong, Mas. Terima kasih. Oke, ya balik lagi ya. Mungkin kalau saya biasanya saya kan seorang teknik lebih ke teknikal ya. Hmm, Nah, saya contohnya kayak tadi ya, saya berusaha memotivasi diri. Biasanya saya sharing ke teman-teman ya, bagaimana sih caranya mereka-mereka yang yang bisa besar ya dari saham seperti itu. Nah, biasanya masa-masa krisis kayak gini itulah timing yang paling tepat ya. Nah, hmm, jadi kita bilang contoh salah satu investor di Indonesia ya, Lo Keng Hong gitu hmm, ya. Nah, itu juga sama kan. Nah, tapi istilahnya mereka perlu satu rentang waktu ya. Nah, bersabar gitu loh dan hmm, terus belajar seperti itu. Nah, jadi bukan berarti Lo Keng Hong itu pasti selalu 10 sahamnya benar semua. Kadang-kadang dia juga ada yang cut loss gitu loh. hmm. Tapi itu kan bagian dari bisnis seperti itu. Ya, ya. Oke, oke, baik. Berarti jangan berhenti belajar juga ya. Yes, betul. Ya, oke, baik. Oke, ini saya ada satu pertanyaan terakhir karena sudah pukul 20.19. Oh iya. Ciri-ciri dari Ricky, ciri-ciri tanda saham sudah mau reversal apa saja, Pak? Biasanya gini ya, dalam konteks bear market ya, terutama saham-saham yang turun seperti itu ya. Nah, jadi ada satu rentang waktu di mana saham ini turun ya, biasanya tidak dibarengi oleh volume yang besar. Biasanya seperti itu. Oke. Jadi kalau bahasa istilah sederhananya ya, ini murah pun nggak ada yang mau kan bahasanya gitu Hmm, ya. Jadi kenapa? Karena orang melihat ini belum murah. Nah, jadi kalau misalnya ya contoh kita melihat ini, oh ini udah murah nih. Nah, hmm, biasanya itu pada saat tertentu ya udah turun di satu titik akan mulai masuk inflow. Nah, itu kita bisa lihat dari posisi volumenya. Jadi kalau saya lihat itu simple, volume di atas kalau sangat besar ya itu biasanya menandakan distribusi di mana orang-orang banyak yang menjual di harga atas. Tapi kalau sebuah harga udah turun di bawah sekali dan mulai masuk volume besar, nah itu biasanya tanda-tanda reversal sudah mulai. oke. Nah, terutama kalau untuk saham-saham di HSG biasanya ya lokomotifnya itu ya awal-awal yang pergerakan itu biasanya saham-saham perbankan dan blue chip. Oke. Nah, itu biasanya mulai bergerak dulu. Nah, jadi kalau kita bisa perhatikan volume-volume di saham-saham seperti itu, nah biasanya kalau kita bicara dana-dana besar ya, modal asing segala macam, mereka kan sangat suka untuk saham dari saham-saham Hmm, seperti itu, terutama blue chip, terutama saham-saham perbankan ya. Nah biasanya kita melihat oh ini volume udah besar gitu hmm, ya, kita lihat oh ini flow masuk, nah ini tanda-tanda biasanya awal-awal reversal sih hmm. seperti itu. Oke, oke. Baik, terima kasih. Semoga menjawab untuk Ricky pertanyaannya. Dan ini ada dari saham BCB, JUC Sekuritas makin jos fiturnya. Ya, sekarang JUC sekarang sudah berganti nama menjadi YB YB Sekuritas ya. ya. Dan terus ganti nama tetap makin jos fiturnya. Oke. Baik, kalau begitu waktu sudah menunjukkan pukul 20.21. Kita sudah waktunya pamitan dari live ini. Terima kasih sekali Pak Aswin untuk segala insight yang sudah diberikan dan juga terima kasih teman-teman semua yang sudah turut bergabung bersama-sama di malam hari ini. Dan bagi teman-teman semua yang mungkin belum bergabung di Sekuritas Smartphone juga bisa bergabung juga dengan YB Sekuritas. Dan kalau Anda juga melihat Pak Aswin sebagai mentor yang tepat buat kalian juga bisa langsung bergabung ke YB Surabaya Tradevisor. Benar ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Ya. Kalau begitu bersama dengan saya Raymond, bersama dengan Pak Aswin, kami mohon pamit terlebih dahulu. Selamat malam semuanya, sampai jumpa. Selamat malam, sampai jumpa.